Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Pulau Bras Basah masih menjadi destinasi wisata andalan Kota Bontang. Terbukti saat libur Lebaran kemarin, hampir 5.000 wisatawan berkunjung ke pulau tersebut. Momen libur Lebaran Idul Fitri dimanfaatkan sebagian masyarakat Kota Bontang maupun luar daerah untuk berkunjung ke Pulau Bras Basah. Pulau Bras Basah memang masih menjadi salah satu destinasi wisata andalan Kota Bontang. Tidak heran, pada momentum tersebut, ribuan pengunjung membadati objek wisata Bras Basah dalam setiap harinya. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah pengunjung Bras Basah di hari kedua Lebaran mencapai 1.000 orang. Sedangkan data dari BPBD di hari ketiga Lebaran yang merupakan puncak kunjungan wisatawan Bras Basah tembus 2.333 pengunjung. Total ada 133 unit kapal yang mengangkut 4.833 pengunjung Pulau Bras Basah yang datang dan pergi selama libur Lebaran 4 hari tersebut. Selama libur Lebaran, pihak BPBD dan juga Polairut melakukan patroli keamanan. Selama melakukan patroli, ia mengklaim kondisi aman dan tidak ada kejadian yang ditemui. Hendak direlokasi, pedagang Langlang dibuat resah dengan hilangnya bahan material yang akan digunakan untuk membangun lapak sementara. Pedagang Langlang sudah mulai direlokasi ke sisi dekat area Panjat Tebing. Hal ini atas arahan dari Dispopar Bontang. Namun, sejumlah pedagang mengeluhkan barang-barang lapaknya yang hilang, seperti kayu ulin dan seng. Padahal barang-barang tersebut rencananya akan digunakan lagi untuk membuat lapak sementara. Pujasera Langlang diketahui akan dibangun kembali, dan yang digelontorkan sekitar 4,4 miliar. Pujasera tersebut akan diisi oleh 30 pedagang. Pembangunan turap di Guntung hingga kini masih menggantung. Pasalnya, pemerintah belum menemukan solusi untuk relokasi warga. Pembangunan turap di Sungai Kelurahan Guntung sampai saat ini masih menggantung. Pasalnya pemerintah Kota Bontang belum bisa memastikan kapan pembangunan turap dimulai. Padahal sejumlah warga Guntung berharap pemerintah segera merealisasikannya, apalagi pasca banjir yang cukup besar pada Kamis 20 April lalu. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perkimtan Bontang Edi Prabowo mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memastikan pembangunan turap sepanjang 85 meter di RT 11 Kelurahan Guntung tersebut. Sebab pihaknya masih mencarikan solusi bagi warga yang rumahnya terdampak. Sejauh ini pihaknya beserta dinas terkait seperti Dinas PUPRK Bontang menggelontorkan anggaran 1,3 miliar untuk pembangunan turap di tahap pertama. Dengan begitu, sebanyak 9 rumah yang berjejer di sebelah kiri bantaran sungai ikut terdampak. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Pemkot Bontang turut melibatkan CSR perusahaan, utamanya perusahaan yang bersinggungan langsung dengan warga Guntung. Saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan lebih lanjut, utamanya akan menyerap aspirasi warga yang terdampak dengan membangunkan rumah baru di tanah milik pribadi sebagai bentuk ganti untung. Basri Rasa mengakui sudah mengantongi 5 nama pejabat baru. Rencananya mereka akan dilantik pada Mei mendatang. Wali Kota Bontang Basri Rasa mengaku sudah mengantongi nama 5 pejabat baru yang lolos seleksi kepala OPD juga staf ahli di lingkungan pemerintah Kota Bontang. 5 jabatan itu saat ini posisinya tengah kosong, yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretaris DPRD Kota Bontang, staf ahli bidang pemerintahan dan hukum, staf ahli bidang ekonomi dan keuangan, dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pelantikan 5 pejabat tersebut dijadwalkan pada Mei mendatang. Tidak ketinggalan momen pelantikan tersebut sekaligus bersamaan dengan mutasi pejabat pemerintah Kota Bontang. Master Plan penanganan banjir rob hampir rampung. Pemerintah menganggarkan sekira 61 miliar. Banjir rob yang kerap melanda wilayah Bontang akan segera ditindaklanjuti. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bontang Abdul Samad menyebut bahwa persoalan banjir rob tengah ditangani oleh pemerintah. Diketahui, masyarakat mengeluhkan banjir rob yang bisa terjadi 3-4 kali dalam beberapa tahun terakhir. Padahal sebelumnya hal itu hanya terjadi sekali setahun. Adapun Master Plan penanganan banjir rob sebenarnya sudah selesai, namun masih ada beberapa titik yang harus diubah, sebab titik-titik itu bukanlah wilayah yang diprioritaskan dalam penanganan. Adapun yang diutamakan yakni Sungai Api-Api, Kelurahan Tanjung Laut dan Tanjung Laut Indah, area Tanjung Limau dan Bontang Kuala. Anggaran yang dialokasikan sekitar 61 miliar. Dengan harapan banjir rob bisa segera teratasi.
Paling tidak dapat mengurangi debit air yang biasa membanjiri. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.montangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.